Rusia adalah salah satu negara multikultural yang dipengaruhi oleh berbagai macam budaya. Salah satunya adalah budaya gereja Ortodoks Yunani yang telah merasuk ke sendi-sendi kehidupan rakyat negeri beruang merah tersebut. Selain itu, keragaman tersebut juga ditambah dengan adanya kebudayaan Slavia yang Ortodoks, Tatar yang Islam, suku Buryat yang nomaden, dan paganisme. Rusia juga tercatat sebagai negara dengan luas wilayah terbesar di dunia, dengan 147 juta penduduk, lapangan merah, Lenin, dan Danau Baikal. Diketahui bahwa negara ini pula yang pertama kali mengirim manusia ke ruang angkasa dan juga punya segudang besar cadangan minyak mentah. Berikut daftar hal gila yang hanya ditemukan di Rusia. Makan tanduk. Seorang anak di peternakan rusa kutub di desa Krasnoye, Rusia. Rusia adalah salah satu negara paling multietnis di dunia dengan lebih dari 200 kelompok etnik yang berbeda. Saat ini sekitar 42.000 penduduk Rusia merupakan penduduk asli dan salah satunya adalah suku Nenets yang diketahui saat ini berjumlah sekitar 30.000 orang. Mereka tinggal di tundra jauh di sebelah utara negara tersebut. Mereka membangun tenda dari kulit rusa kutub, memakan tanduk rusa muda yang mereka buru, bermain dengan paruh burung saat masih kecil, dan menjalani kehidupan nomaden. Selain itu, para anak-anak dari suku Nenets dibawa ke sekolah dengan menggunakan helikopter. Makan sup setiap hari. Kebanyakan orang Rusia tidak bisa hidup tanpa sup. Jadi jangan heran jika kita diajak mampir oleh seseorang dan menemukan sepanci sup besar di rumahnya. Kemungkinan besar panci itu berisi borsch atau makanan yang menyerupai salad yang dimasak dan disajikan dalam kuah kaldu. Biasanya sup tersebut dimakan saat makan siang, khususnya sebagai makanan pembuka. Namun bukan hal yang aneh jika orang-orang hanya makan sup saat makan siang. Sup ini biasanya ditemani dengan roti, dan orang Rusia punya selera tersendiri dalam mengkonsumsi sup. Bus listrik. Persilangan antara bus dan tram ini tetap populer di negara beruang merah Rusia. Tiang aliran atas pada bus listrik yang menonjol seperti tanduk binatang membuat bus listrik atau trolleybus tidak mudah dikemudikan dan sulit bergerak. Kebanyakan negara Eropa dan pasca sosialis telah meninggalkan teknologi ajaib ini, tapi tidak di Rusia. Tarif listrik yang murah seakan-akan memastikan bahwa moda transportasi ini tidak akan dipensiunkan dalam waktu dekat. Saat ini seseorang bahkan dapat mengakses internet di dalam bus listrik tersebut, karena bus-bus ini kini sudah dilengkapi dengan Wi-Fi. Hidup bersama beruang. Stereotip yang paling populer tentang orang Rusia sebenarnya tidak sepenuhnya salah. Meskipun tidak semua orang Rusia memelihara beruang di apartemen mereka, namun hal semacam itu bisa saja terjadi. Walau pihak berwenang telah lama melarang masyarakat memelihara beruang dan mengatakan bahwa praktik semacam itu melanggar hukum, tetap saja warga tidak menghiraukannya. Si pemilik hewan buas itu dengan santai hanya akan mengangkat bahu dan meyakinkan kita bahwa beruangnya bersahabat dan tidak akan menyakiti orang lain. Menurut laporan yang beredar, jika kita melihat seekor beruang yang diajak berjalan-jalan di tengah kota, disarankan jangan berdiri terlalu dekat dengan hewan tersebut. Ukuran adalah segalanya. Saat ini di Rusia, orang-orang melihat bot Valenki raksasa yang dibuat oleh seorang seniman bernama Valeria Losak. Di negara tersebut ada perumpamaan yang sangat mendarah daging, yaitu lebih besar lebih baik. Orang Rusia menggilai segala sesuatu yang sangat besar, misalnya pusat perbelanjaan terbesar di Eropa, kapal selam terbesar di dunia, jalur kereta api terpanjang, toko anak-anak terbesar di Eropa, dan belum lama ini jembatan kabel tertinggi dan terpanjang di dunia telah dibuat di negara tersebut. Mereka bahkan membuat mainan fidget spinner terbesar di dunia dan benar-benar berhasil membuatnya berputar. Saat mengunjungi Rusia dan bertemu dengan teman yang asli sana, maka bersiaplah untuk mendapat jamuan makan super besar. Mengucapkan selamat saat keluar dari kamar mandi. Mengucapkan selamat saat keluar dari kamar mandi dan sauna adalah kebiasaan yang dilakukan oleh orang Rusia zaman dulu, dan diketahui mereka hanya mandi di permandian umum. Di masa lalu, seseorang bisa saja meninggal karena menghirup racun gas karbon monoksida di permandian. Jadi, ucapan selamat semacam ini cukup masuk akal. Saat ini, orang-orang di negara tersebut mengatakannya karena kebiasaan, namun tetap kata-kata itu dengan ketulusan. Bermain golf ala Rusia. Di Rusia, orang-orang bermain golf di tengah salju. Bahkan ada versi permainan yang lebih eksotis dari golf yang biasa dimainkan oleh orang banyak. Permainan ini disebut golf helikopter dan ada kompetisinya setiap tahun. Dalam permainan tersebut, seorang pilot, navigator, dan si pemain harus menggiring bola besar melalui jalur rintangan secepat mungkin dari atas helikopter. Meski demikian, menggiring bola besar ternyata bukan hal yang mudah dan bisa dilakukan dengan cepat saat berada di salju. Namun orang-orang di sini percaya bahwa musim dingin yang panjang bukanlah alasan untuk menggudangkan stik golf mereka. Punya 118 hari libur dalam setahun.
Dalam sebuah perayaan terlihat 3 orang pria tanpa busana yang sedang berdansa di pesta Natal. Meski harus menghadapi musim dingin yang panjang, orang Rusia tidak merasa depresi dan tidak minum vodka setiap hari. Diketahui bahwa mereka hanya menyukai hal seperti bersenang-senang dan banyak hal menarik yang bisa dilakukan di negara tersebut. Diketahui bahwa negara tersebut memiliki libur kerja 118 hari dalam 1 tahun. Tidak ada warga negara lain di dunia yang memiliki begitu banyak hari libur, dan hal tersebut bahkan belum termasuk jatah cuti tahunan. Orang Rusia hidup dalam kegelapan. Bagaimana jadinya jika kita merasakan malam yang berlangsung selama 6 minggu atau 6 bulan? Bagi ratusan ribu orang di Rusia, fenomena ini merupakan bagian dari kehidupan yang harus mereka jalani. Di kota-kota yang berada di atas lingkar Arktik malam kutub, seperti halnya matahari tengah malam, bisa bertahan dalam waktu yang sangat lama. Diketahui bahwa hampir lebih dari 178.000 orang yang tinggal di Norilsk atau 2.881 km dari kota Moskow, yang merupakan salah satu kota terdingin dan paling utara di dunia. Di sini suhu bisa mencapai di bawah 0 derajat dan bertahan hingga 280 hari dalam setahun. Sedangkan musim panas bisa dikatakan hampir tidak ada di tempat tersebut. Harga makanan di sana pun sangat mahal karena proses pengiriman komoditas apapun dari Rusia Tengah memakan biaya dan waktu sangat lama. Selain itu, karena produk-produk makanan di sini bisa awet dalam waktu yang sangat lama, oleh sebab itu makanan tersebut hampir tidak memiliki rasa. Semua orang mungkin akan berpikir bahwa semua hal ini adalah kondisi yang tidak manusiawi. Namun di Rusia, suhu dingin bukanlah sesuatu yang harus ditakuti atau dihindari. Nyatanya banyak orang menyukai musim dingin yang panjang karena ada lebih banyak kesenangan yang bisa didapatkan pada musim dingin daripada musim panas. Orang Rusia minum jus pohon. Menurut pengakuan masyarakat sekitar, orang Rusia sudah meminum jus pohon atau getah pohon sejak usia dini. Namun mereka tidak meminum getah dari pohon yang sembarangan, mereka hanya meminum getah dari pohon birch. Getah pohon birch adalah salah satu minuman tradisional Rusia yang paling populer. Tradisi ini bermula sejak zaman Rusia kuno saat getah birch digunakan sebagai bahan baku untuk membuat anggur. Jika orang Rusia memberitahu kita bahwa jus pohon tersebut berasal dari perasan kayu birch, jangan mudah percaya karena mereka biasanya cuma bercanda. Untuk mendapatkan jus tersebut, kita harus pergi ke hutan antara bulan Maret dan akhir April. Cara untuk mendapatkan getah tersebut adalah, seseorang harus membuat sebuah lubang kecil di batang pohon kira-kira sedalam 2 cm. Masukkan sedotan dan taruh toples di bawahnya. Maka lubang tersebut akan mengeluarkan getah yang akan mengalir ke wadah toples dengan melewati sedotan yang sudah dipersiapkan. Biasanya satu pohon birch menghasilkan antara 2-3 liter getah sehari. Getah birch memiliki berbagai macam manfaat seperti menyehatkan jantung dan pembuluh darah, meringankan sembab, melawan infeksi, kerusakan gigi, dan lain-lain.